Hai, jumpa lagi dengan saya Maria Herianti and I love beauty. Talking about beauty, beauty adalah salah satu peluang yang sangat luar biasa untuk kita jadikan bisnis. Apakah benar? Yes! Dalam 20 tahun terakhir ini, bisnis beauty itu berkembang sangat luar biasa dan pertumbuhannya itu luar biasa, selalu double digit. Dalam kondisi seperti sekarang yaitu pandemi, apakah bisnis beauty menjadi tidak berkembang? No. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang tetap bisnis beauty itu luar biasa. Tetap pertumbuhannya baik dan tetap ada penjualan. Sempat sedikit menurun di awal-awal tahun lalu, awal-awal pandemi, tapi saat ini sudah kembali mulai naik. Semua orang, pria wanita sudah mulai kembali berpikir apa produk untuk merawat kulitnya, apa produk untuk membuat kulitnya lebih segar, lebih cantik, lebih handsome, dan juga pastinya lebih muda. Tapi apakah benar bahwa industri kecantikan itu adalah industri yang cukup menjanjikan? Yes. Datanya dari mana? Ada. Jangan khawatir bahwa industri kecantikan itu terus berkembang, terutama kategori perawatan kulit. Kenapa? Karena produk perawatan kulit itu tiap hari kita gunakan. Dan saat ini seperti yang tadi saya informasikan, tidak hanya wanita tapi juga pria, semua ingin kulitnya lebih sehat. Dan data ini menunjukkan bahwa memang industri kecantikan itu terus bertumbuh. Karena itu, mari kita lihat apa sih tips dan trik untuk berbisnis di dunia kecantikan, terutama di perawatan kulit. Tips dalam berbisnis skincare yang pertama adalah mengenal tentang kulit. Kenapa? Yes, ini sangat-sangat penting. Karena kalau kita mengenal kulit, mengenal bagaimana jaringan kulit, maka kita bisa berbicara dengan customer kita bagaimana kondisi kulit dia. Karena yang kita bahas saat ini adalah tentang perawatan kulit, dan kulit wajah itu sangat penting bagi seseorang. Kenapa? Karena saat bertemu, nomor satu yang dilihat adalah wajah. Benar? Bukan, maaf ya, bukan rambut. Tapi saat kita bertemu dengan seseorang, yang kita lihat adalah wajah. Karena itu kita kalau ingin berbisnis skincare harus tahu pengenalan tentang kulit. Maksudnya apa pengenalan tentang kulit? Apa itu jenis kulitnya? Apakah berminyak? Apakah kering? Ataukah normal? Apa problem untuk kulit yang berminyak? Problem jerawat? Problem flek? Problemnya ada kerutan? Problemnya ada garis-garis halus? Itu semua kita perlu tahu. Dan pengetahuan tentang kulit itu akan membantu kita untuk mengerti problem apa, perlu menggunakan produk apa. Jadi pengenalan tentang kulit itu penting banget, dan itu sudah kita bahas di sesi yang pertama dan yang kedua dari sesi-sesi sebelumnya. Tips yang kedua adalah mengerti tentang produk. Dan ini sangat penting. Kenapa? Saat kita ingin menawarkan satu produk, maka kita harus tahu produk yang kita tawarkan tadi. Apa nama produknya, apa fungsinya, bagaimana cara pakainya, apa bahan bakunya. Ini semua sangat penting. Kita harus tahu dan kita harus mengerti detail mengenai hal ini. Kenapa? Karena industri kecantikan itu adalah industri yang sangat-sangat membutuhkan profesionalisme, industri yang sangat-sangat membutuhkan detail, dan industri yang sangat-sangat membutuhkan pengetahuan. Jadi kalau kita mau berbisnis di dalam industri skincare, maka kita harus punya pengetahuan. Kita harus mengerti produk kita. Maka kita harus tahu bagaimana cara kita mengenalkan produk kita. Saya beri contoh. Produk yang di tangan saya ini namanya adalah Redoxy. Kalau saya menyebutnya dengan saya ada produk apa ya namanya, pasti orang sudah tidak mau dan tidak percaya. Jadi nomor satu, menyebutkan nama produk itu harus benar. Saya memiliki produk Redoxy. Dan saat kita menyebutkan produk, nama produk kita, maka kita harus menyebut yang benar.
benar dan mempresentasikan dengan baik. Kemudian saya juga harus tahu apa guna dari redoksi ini, yaitu produk ini untuk mengatasi kerut-kerut dan sebagai botox alami. Apa yang membuat produk ini menjadi produk yang sangat bagus untuk kerut, menjadi produk yang sebagai botox alami? Karena bahan baku di dalamnya ada arginine, hexapeptide 8, di mana bekerjanya langsung pada jaringan kulit kita dan membuat kerut-kerut itu akan berkurang. Dan satu lagi, produk ini dengan teknologi MMNT, di mana dengan teknologi tersebut ukuran molekulnya sangat kecil sehingga mudah dan cepat diserap. Sehingga saat kita aplikasikan, maka dengan segera kulit kita akan seperti terangkat, di mana wajah saya akan terlihat tirus dan wajah saya akan terlihat jauh lebih muda. Saya sudah menyebutkan yaitu nama produk, yaitu bahan baku, yaitu gunanya. Dan ini yang harus kita miliki bila kita ingin berbisnis skincare. Pengetahuan akan produk itu sangat-sangat penting. Itu sangat-sangat kunci. Kita harus fasih, kita harus melafalkan setiap guna, bahan baku, penggunaan itu dengan sangat-sangat baik. Sekarang bagaimana cara pakainya? Redoksi ini cara pakainya adalah dibuka seperti ini. Jadi kita ambil satu tetes, misalnya ini wajah kita, kita usapkan dengan lembut. Jangan lupa tips yang pernah saya berikan adalah yaitu oleskan krem di wajah kita dengan jari manis dan jari tengah. Karena jari-jari ini adalah jari-jari yang sangat lemah, sehingga penekanan pada wajah kita itu tidak akan terlalu kasar. Jadi penekanan hanya dengan dua jari ini, diusapkan dengan lembut, dipakaikan di seluruh wajah dari bagian dagu ke atas dahi ke samping, sehingga kerutan kita akan berkurang. Itulah cara pakainya. Nah, saat kita berbisnis skincare, kita harus tahu bagaimana cara pakai produk yang kita tawarkan. Contoh yang kedua, saya memiliki produk lainnya, yaitu produk serum yang namanya Legain. Tulisannya LE Gain, tapi bacanya adalah Legain. Karena itu kita perlu tahu bagaimana cara membaca nama dari produk yang kita tawarkan. Kenapa? Karena itu menunjukkan profesionalisme dari kita. Saat kita menawarkan produk kita, contoh produk yang saya sebutkan ini, saya memiliki produk serum Legain. Salah. Kelihatan sangat tidak profesional. Padahal seseorang membeli produk skincare itu adalah membeli profesionalisme kita, membeli kepercayaan dari kita. Saat mereka percaya dengan produk kita, saat mereka percaya dengan penjelasan kita, maka customer mau membeli produk kita. Kembali kepada produk. Menggunakan teknologi EGF yang merupakan singkatan dari Epidermal Growth Factor yang membuat kulit kita menjadi kembali bagus, seperti lahir kembali, dan akan membuat kulit kita kembali halus, kembali seperti kulit bayi lagi, kembali menjadi kulit yang halus kembali. Dan produk ini digunakannya pagi dan malam hari. Cara menggunakannya simple banget, tinggal dibuka, lalu kemudian diambil. Ini sudah berbentuk ampul, lalu diteteskan kepada kulit kita, hanya 1-2 tetes. Jangan lupa menggunakan jari manis dan jari tengah, diratakan ke seluruh wajah kulit kita, dan kulit kita akan kembali menjadi cerah seperti lahir kembali. Itulah serum dari Legain. Atau bila kita punya produk yang lainnya, kita intinya harus bisa menjelaskan apa nama produknya, cara menggunakannya, apa bahan bakunya, ya. Dan itu semua sangat penting untuk diketahui oleh customer kita, sehingga mereka bisa merawat kulitnya dengan baik. Bila tidak, customer kita tidak akan mengerti bagaimana cara pakainya. Di industri skincare, kita harus memiliki pengetahuan yang namanya cara berkonsultasi. Tapi saya tidak bisa berkonsultasi, dan saya tidak mengerti cara konsultasi. Bagaimana? Don't worry, oke? Karena cara konsultasi itu tidak
sulit banget sejauh kita memiliki pengetahuan. Nomor 1 tadi, kita sudah memiliki pengetahuan tentang kulit. Nomor 2, kita sudah memiliki pengetahuan tentang produk yang kita pergunakan atau yang kita tawarkan. Sehingga yang ketiga, kita perlu mematchingkan, mempertemukan pengetahuan tentang kulit dengan produk kita. Jadi saat kita bertemu dengan customer, kita melakukan yang namanya konsultasi, itu adalah tanya jawab. Apakah ada problem jerawat, atau kerutan, atau kulitnya kusam, atau kulitnya mungkin terdapat flek-flek, atau mulai terdapat garis-garis halus, atau terdapat kerutan di bawah mata. Kenapa? Karena banyak sekali problem di dalam wajah seseorang. Nah, kita harus memilah satu persatu apa problemnya. Dari problem tersebut kita ambil satu persatu, kita pilah, baru kita berikan produk yang sesuai dengan kebutuhan beliau. Itulah konsultasi. Jadi nomor 1, tanyakan apa problem kulit yang dihadapi saat ini. Kemudian nomor 2, baru tawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dari kulitnya. Yang ketiga, jelaskan kenapa produk yang kita tawarkan itu cocok untuk beliau. Produk yang kita tawarkan tadi menjadi solusi untuk problem kulitnya, menjadi jawaban dari problemnya. Contoh, seseorang yang berjerawat, berikanlah produk untuk mengatasi jerawat. Jangan sampai beliau berproblem jerawat tapi kita berikan untuk masalah anti-aging atau masalah kerutan, maka itu tidak akan cocok. Hal yang kedua contohnya adalah mereka yang bermasalah mungkin penuaan dini, ada kerutan, ada kusam, ada kantung mata, berikanlah produk untuk masalah tersebut. Jadi problemnya apa? Berikanlah produk yang sesuai. Dua hal ini menjadi kunci dalam hal konsultasi. Contoh adalah bagaimana cara menggunakan satu buah serum, yaitu redoksi, hanya 2 atau 3 tetes saja lalu diratakan di seluruh wajah. Kalau customer kita mengambil menjadi 7-8 tetes, maka itu akan terlalu banyak. Dan mungkin saja ada kulit yang menjadi tidak nyaman. Mungkin saja ada satu orang yang kulitnya sangat sensitif atau hipersensitif, dengan penggunaan produk terlalu banyak akan memberikan reaksi tertentu. Contoh reaksinya apa? Gatal. Contoh reaksinya bisa kemerahan. Jadi macam-macam, reaksinya juga macam-macam. Tips berikutnya dalam hal konsultasi adalah saat kita bertanya, kita dengarkan dengan baik. Apa yang menjadi problem beliau, apa yang menjadi kebutuhan dari customer kita, itu sangat-sangat penting. Dan saat kita bicara tentang skincare, bicara tentang perawatan kulit, adalah bicara hal yang menyenangkan. Jadi saat bicara dengan energi yang positif, dengan semangat, itu akan memberikan rasa rasa bahagia, rasa senang pada customer kita. Jadi jangan bicara dengan sedih, dengan tidak ada semangat. Kenapa? Karena ini adalah tentang kecantikan. Ini adalah tentang beauty. Karena beauty itu penuh dengan semangat, beauty itu penuh dengan kegembiraan, beauty itu penuh dengan bahagia. Dan ini yang kita mau berikan, yaitu suatu kebahagiaan kepada teman-teman kita, kepada family kita. Itulah esensi dari beauty, itulah esensi dari bisnis kecantikan. Dan selalu berikan hal yang positif, sehingga ini akan menumbuhkan rasa percaya diri, rasa bahagia dari customer kita. Jadi selalulah jadi matahari. Namun ada kalanya saat berbisnis skincare ada hal yang kurang menyenangkan, yaitu apa? Ada komplain. Ini pasti ada. Bila belum mendapatkan komplain, itu belum lulus dalam berbisnis skincare. Kenapa? Bukan karena produknya tidak baik, no. Tapi karena jenis kulit, kondisi kulit seseorang yang satu dengan yang lain itu berbeda. Sehingga ada kemungkinan seseorang menggunakan satu produk, hasilnya luar biasa, glowing, bagus,
cantik, gemilang. Namun ada juga kondisi di mana seseorang menggunakan satu produk dan timbul problem. Apa problemnya? Bisa kemerahan, bisa timbul jerawat, bisa timbul rasa gatal, bisa timbul rasa yang tidak enak, panas. Itulah problem yang ada. Dan bagaimana komplain dari customer? Pasti kalau customer akan bilang, Mbak, saya menggunakan produk kamu tapi kenapa gatel? Saya menggunakan produkmu, kenapa jadi panas? Kenapa saya menggunakan produk ini jadi merah? Bagaimana tips menghadapi komplain? Kita bahas yuk sekarang. Tips nomor 1 adalah kita harus tenang. Saat mereka melampiaskan rasa kesalnya, customer kita mungkin kesal, marah karena mereka rasa tidak nyaman di kulitnya, kita harus tenang. Dengan empati kita dengarkan, yes, problemnya apa kak? Problemnya apa mbak? Problemnya apa tante? Dengan tenang kita dengarkan apa problem mereka. Dengarkan apa yang menjadi ketidaknyamanan di kulit mereka. Kalau mereka bilang jadi gatal, cek yang mana yang menjadi gatal. Kalau mereka bilang merah, yang mana yang merah. Kalau mereka bilang ada jerawat, yang mana yang jerawat. Kita harus cek. Itu tips nomor 1 dan nomor 2, yaitu tenang dan cek apa problemnya. Tips yang ketiga adalah tanya bagaimana cara menggunakan produk. Berapa tetes? Sehari berapa kali? Apakah sudah dalam kondisi kulit kita bersih atau tidak? Cara pakainya benar atau tidak? Ini penting sekali. Banyak orang yang meremehkan. Apakah benar kulit saya jadi problem karena cara pakainya tidak benar? Yes. Cara pakai yang tidak benar bisa membuat problem di kulit. Yang keempat, tanyakan lagi, yaitu bagaimana gaya hidupnya belakangan ini. Hal ini kelihatannya sepele dan banyak yang bilang kalau ada problem gak perlu tanya gaya hidup. No. Kenapa? Karena hal ini justru sangat penting. Saat ada problem kulit, maka tanyakan bagaimana kondisi atau gaya hidup dia belakangan ini. Apakah beliau sering begadang? Apakah saat-saat ini beliau sering banyak pikiran? Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya atau orang bilang stres? Apakah pola makannya sehat? Dari yang biasanya makan makanan rumah menjadi makan makanan fast food? Itu semua akan membuat problem pada kulitnya yang disebabkan dari problem dari dalam. Atau mungkin yang belakangan ini makannya gorengan terus. Kalau makanan gorengan, kurang tidur, kemudian juga lagi stres, ada deadline, maka jangan heran kalau timbul jerawat. Jerawat itu bukan karena produk yang tadi kita tawarkan, tapi mungkin karena gaya hidupnya. Dan yang terakhir dalam menghandle komplain adalah berikan solusi. Sekali lagi, berikan solusi. Apa maksudnya? Contoh, problemnya tadi kita tanya dulu, apa problemnya? Oh, kulit saya jadi berasa panas, gatal. Solusi yang pertama yang paling mudah untuk rasa panas, rasa gatal adalah dikompres. Ambil air dingin atau air es, dikompres dulu biar kulitnya cooling down dulu, ya. Tapi kalau merah tidak nyaman, suruh dia stop dulu, tenang dulu, biar kulitnya tenang dulu, ya. Diistirahatkan. Jangan menggunakan banyak produk skincare apapun, hanya satu spray yaitu Miracle Water, ya, di mana air akan membuat tenang dan membuat dingin, membuat nyaman. Ini adalah solusi yang kita berikan. Bila problemnya lebih daripada rasa panas, lebih daripada kemerahan, problemnya misalnya jerawat, maka kita berikan yaitu obat jerawat atau krem untuk jerawat. Jangan lupa berikan
bagaimana merawat kulit, menjaga kebersihan kulit. Itu penting untuk problem jerawat. Sedangkan kalau problemnya adalah flek, maka berikanlah produk untuk flek. Dan satu lagi yang penting untuk masalah flek adalah berikanlah produk untuk tabir surya. Kenapa? Karena flek itu salah satunya disebabkan karena masalah keterpapar matahari atau blue light. Jadi berikanlah produk yang bisa menghalangi kulit kita dari sinar yang membahayakan untuk kulit kita terkena flek, yaitu UV dan juga blue light. Sehingga selalu berikanlah solusi untuk setiap komplain yang ada. Dan bila kita menghadapi komplain dengan tenang, dengan penuh empati, dengan senyum, mendengarkan seksama, kemudian memberikan solusi, tentunya customer kita akan lebih respect kepada kita dan mereka akan lebih percaya kepada kita. Dan inilah yang penting, kepercayaan. Tips terakhir dalam berbisnis skincare adalah set your motivation. Sharing, apa motivasimu untuk berbisnis skincare? Sedikit mungkin yang saya bisa ceritakan, motivasi saya dalam berbisnis skincare adalah saat sekian tahun yang lalu di mana saya awal sekali berbisnis skincare adalah saya mulai dengan saya belajar yang namanya extraction. Apa itu extraction? Saya belajar untuk memencet jerawat. Dan saat sesudah saya belajar menjadi seorang beautician, saya merawat seseorang. Dan saat itu jerawatnya saya pencetin seminggu sekali, seminggu 2 kali, rutin dalam 1 bulan. Ternyata beliau sembuh. Dan satu hari dia datang kepada saya dan bilang, "Kak, saya senang sekali karena saya sembuh dari problem jerawat. Kak, saya tadinya minder. Kak, saya tadinya tidak bisa ketemu orang, gak percaya diri, gak bisa ngobrol melihat mata. Yang ada apa? Kalau bicara dengan orang itu menunduk. Tapi sekarang jerawat saya sembuh. Saya mulai ada rasa percaya diri." Guys, that's my turning point untuk saya terus di bisnis kecantikan. Karena saat dia bilang, saya menjadi percaya diri, saya ada motivasi, saya sekarang sudah gak takut ketemu orang bicara dengan melihat matanya. Wow, apa yang saya dapatkan itu rasanya lebih daripada uang yang saya dapatkan. Motivasi saya adalah saat itu saya ingin membantu banyak orang, banyak wanita, banyak pria yang problem jerawat. Banyak ibu-ibu yang problemnya adalah flek, jadi tidak percaya diri, tidak berani bicara dengan suami untuk mau memakai produk skincare, tidak berani bicara kepada anaknya bagaimana menyembuhkan kondisi kulitnya. Yang ada mereka hanya diam dan mereka menjadi tidak percaya diri. Guys, masih banyak yang butuh bantuan untuk perawatan kulit. Dengan kita berbisnis skincare, kita memberikan solusi yang mungkin bisa mengubah hidup seseorang. Apa motivasimu? Apa yang membuatmu ingin berbisnis skincare? Apakah ada pengalaman pribadi seperti yang saya ceritakan tadi? Atau mungkin motivasi yang terbesar adalah mendapatkan sudah pasti keuntungan. Karena berbisnis skincare, keuntungannya menjanjikan. I don't know what is your motivations, but you need to set your motivations. What is your motivations in skincare? Saat Anda menemukan apa motivasimu dalam berbisnis skincare, maka Anda dan saya akan bisnis skincare dengan bahagia. Karena kita ada motivasi dan kita ada keuntungan di dalam bisnis skincare. Semoga sharing saya berguna dan bisnis skincare Anda semakin menguntungkan. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Bye-bye.